Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Alvinita dengan NPM A1A021084, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Simak videonya ya. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Dari pengertian manajemen dan peserta didik di atas, dapat kita simpulkan, Knežević 1961 menyatakan bahwa manajemen peserta didik adalah pupil personal administration, artinya layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individuan seperti keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai iamatan di sekolah. B. Tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. C. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. 2. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik disebut di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Menurut William Jaeger, dalam pengelompokan peserta didik dapat didasarkan kepada A. Fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. B. Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual.